Yo nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece makin menyala bosku. Spoiler lengkap, One Piece 1142 sudah dihidangkan oleh para leaker. Ngeri! Nikah hitam muncul di One Piece terbaru. Kemunculan nikah hitam mengagetkan semua raksasa Elbaf. Dan apakah ini kekuatan milik Loki yang paling ditakuti? Penasaran kan? Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Lalu tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Say ho 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 ho. One Piece chapter 1142 mendapatkan judul The Thing I Fear the Most, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti hal yang paling aku takutkan. One Piece terbaru masih melanjutkan cover story mengenai perjalanan Yamato berkeliling negeri Wano. Akhirnya Yamato mengacau di markas rahasia milik Usopp. Yamato diperlihatkan memukul Wowo menggunakan teknik Thunder Bagua. One Piece 1142 diawali dengan memperlihatkan kondisi di sekolah Walrus negeri Elbaf. Seekor ular raksasa bernama Jormungandr tiba-tiba muncul dan menyerang sekolah Walrus. Tetapi Saul dan kepala sekolah Kiba berhasil mengalahkannya. Saul dan kepala sekolah Kiba terlihat kebingungan melihat ular raksasa tersebut. Warnanya hitam pekat seperti halnya coretan dan gambaran anak-anak. Di sisi lain, diperlihatkan anak-anak raksasa mulai berjalan dalam tidur mereka menuju ke pantai. Mereka berjalan mengikuti panah milik Kunko. Siange, sang guru pendamping, mencoba untuk membangunkan para anak-anak itu. Namun dia kebingungan kenapa mereka tidak bisa dibangunkan. Selain itu, kejadian ini juga sangat aneh karena sebelumnya para anak-anak raksasa itu tidak pernah tidur sambil berjalan. Siange pun langsung pergi ke perpustakaan burung hantu untuk memberitahukan kejadian ini pada Saul dan juga kepada kepala sekolah Kiba. Dan kemudian berpindah ke Underworld. Loki memerintahkan Luffy dan yang lainnya untuk membuka belenggu terakhir di kakinya, memperingatkan bahwa bahkan dalam kondisinya saat ini dia masih bisa menghancurkan Elbaf. Hajrudin meminta Luffy dan Zoro agar tidak mendengarkan perkataan dari Loki, karena jika Loki bebas pun dia tak akan ragu-ragu untuk menghancurkan negeri Elbaf. Loki mengamuk dan mencoba menyerang semua orang yang ada di hadapannya menggunakan Ragnir, karena salah satu kakinya masih diborgol dan terikat pada pohon harta karun Adam. Loki tak bisa bergerak dengan bebas. Permintaan Loki tidak digubris sama sekali oleh bajak laut prajurit raksasa baru maupun trio monster SHP. Loki mencoba kembali untuk mempengaruhi Luffy dengan mengatakan jika dia akan memberitahukan di mana keberadaan dari Akagami no Shanks apabila Luffy mau melepaskan borgol terakhirnya itu. Hajrudin kembali menasihati Luffy dengan mengatakan jika kata-kata Loki hanyalah bualan. Loki sama sekali tidak mengetahui di mana keberadaan dari Shanks saat ini. Sebelumnya, Hajrudin sempat bertemu dengan Shanks. Bahkan Shanks tidak mengatakan pada raksasa manapun kemanakah tujuan mereka setelah berlayar dari Elbaf. Luffy lantas kesal karena dia merasa dibohongi oleh Loki. Sesuai janjinya, jika Loki berbohong padanya, maka dia akan menghajarnya dan merantai Loki kembali. Luffy bersiap menyerang Loki dengan kekuatan gear keempatnya. Namun Loki akhirnya melemparkan Ragnir ke pohon Adam, memicu sambaran petir dari langit yang menyebabkan kebakaran. Yap, api adalah kelemahan dari Elbaf dan Loki juga mengetahuinya. Pohon harta karun Adam yang sudah tua dan mengering benar-benar sangat mudah untuk terbakar. Itulah alasan mengapa Hajrudin melarang Loki untuk menggunakan palu Ragnir miliknya. Karena ternyata senjata milik Loki tersebut benar-benar dapat menghasilkan petir. Yap, ternyata Ragnir adalah salah satu senjata yang spesial. Senjata tersebut ternyata dapat mengeluarkan elemen petir. Jadi kekuatan petir yang dihasilkan oleh Ragnir bukanlah merupakan kekuatan buah iblis milik Loki, karena salah satu kakinya masih diborgol menggunakan batu laut. Ya, beberapa senjata memang memiliki keunikan sendiri, seperti pedang Enma yang bisa menyerap haki milik penggunanya, lalu pedang Griffon milik Shanks yang dapat mengeluarkan api. Dan kembali berpindah ke sekolah Walrus. Ketakutan anak-anak raksasa berubah menjadi monster menyeramkan yang tampak seperti coretan. Monster-monster itu menyerupai Loki, Black Nika, Naga, dan lainnya. Monster-monster itu mulai menghancurkan sekolah Walrus.
sehingga membuat para raksasa di sana termasuk Saul dan Kiba sibuk untuk mengalahkan mereka semua. Ange teringat bahwa dia pernah mengajarkan anak-anak untuk menggambar ketakutan terbesar mereka. Ternyata mayoritas ketakutan terbesar milik anak-anak raksasa tersebut berasal dari sosok-sosok monster yang ada di mural yang tergambar di batang pohon harta karun Adam. Bahkan banyak juga yang takut dengan sosok Nika karena mereka berekspektasi jika Nika adalah dewa penghancur, sosok yang muncul untuk menghancurkan dunia. Para kesatria dewa mengawasi saat semuanya terjadi, dan ternyata semua kekacauan ini disebabkan oleh Saint Shepard Sommers. Dia memiliki kemampuan buah iblis yang dapat mengubah mimpi buruk seseorang menjadi kenyataan. Ketiga kesatria suci tersebut mengkombinasikan kekuatan buah iblis mereka untuk menculik anak-anak raksasa Elbaf tanpa perlu mengotori tangan mereka sendiri. Saint Gillingham membuat anak-anak tertidur dengan kekuatan buah iblis Mythical Zoan Kirin miliknya. Lalu Saint Sommers menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk membangkitkan mimpi buruk anak-anak tersebut menjadi kenyataan. Hal itu dilakukan untuk menciptakan monster yang akan membuat sibuk para raksasa dewasa. Sedangkan Gunko menggunakan kekuatan aronominya untuk menggiring anak-anak raksasa tersebut untuk naik ke atas kapal. Saint Sommers bertanya pada Gunko apa yang paling dia takuti. Gunko menjawab, Nika. Menarik. Dari mana Gunko mengetahui informasi tentang Nika? Bahkan Goroshi pun menyembunyikan informasi tersebut. Apalagi Gunko bukanlah murni Tenryubito karena dia tak memiliki gelar bangsawan dan nama keluarga di depannya. Bisa jadi dia hanyalah anak dari selir salah satu Tenryubito, mirip seperti Bonnie, sehingga dia tak memiliki nama keluarga. Pada akhir One Piece chapter 1142, Oda Sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece libur. One Piece 1142 ini merupakan chapter yang epic. Bahkan para leaker memberikan rating 9 dari 10 untuk chapter kali ini. Nah, yang lagi bingung cari game One Piece mengkeren dengan grafik aduhai, tapi maininnya di handphone. Mimin ada rekomendasi game One Piece super keren nih, One Piece Fighting Path. Game bergenre petualangan dan action, benar-benar bikin nagih guys. Ceritanya dari Luffy brojol sampai lawan Kaido di Wano Kuni, dan gamenya bakalan diupdate terus sampai Elbaf cuy. Buruan download gamenya. Link ada di pin komentar video ini ya, nakama. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Mystic Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek through videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.